Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in astaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, ya, tetap mengistiqomahkan kita di dalam Islam, di dalam iman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu-waktu yang kita lakukan atau yang kita habiskan usia kita di sana. Taib, anak-anak sekalian, kita masih bahas tentang al-imanu bi uluhiyah. Iman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita masuki makna kalimat la ilaha illallah. Apa makna dari kalimat la ilaha illallah? Hadhil kalimatil azimah hiya awal wajibin ala kulli syakhsin kama anna akhar wajib. Faman mata ala hadhil kalimah fahuwa min ahlil jannah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lam an la ilaha illallah dakhalal jannah. Makna dari kalimat la ilaha illallah, beliau mengatakan kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang paling agung, yang dia merupakan kewajiban yang pertama sekali yang harus dilakukan oleh manusia. Kewajiban yang pertama sekali dilakukan oleh seorang manusia. Siapa saja yang meninggal di atas kalimat ini, maka dia sebagai penduduk neraka. Siapa saja yang meninggal di atas kalimat ini, maka dia sebagai penduduk neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadisnya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, man mata wa huwa ya'lam alla ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dan dia mengetahui, dan mengetahui di sini maknanya dia amalkan alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, ini jaminan. Walidha fa inna wujuba ma'rifati la ilaha illallah a'dhamul wajibat wa ahammiha. Oleh karena itu, kata beliau, mengetahui atau wajib bagi kita untuk mengetahui makna dari la ilaha illallah. Nah, kewajiban mengetahui la ilaha illallah ini adalah kewajiban yang paling besar. Kewajiban yang paling besar. Apa makna la ilaha illallah? Ay la ma'buda bihaqqin illallah wahdah. Makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini akan menafikan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, dan akan menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk disembah dan tidak boleh disyirikkan. Inilah dia makna dari kalimat la ilaha illallah, yaitu makna la ilaha illallah ma'buda bil haqq illallah, yaitu menyembah dengan benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna la ilaha illallah. Fa makna al-ilah, adapun makna ilah dari kalimat la ilaha illallah, makna ilahnya atau Tuhannya adalah huwal ma'bud. Makna ilah di sini adalah ma'bud. Makna ilah adalah ma'bud. Faman 'abida syai'an faqad ittakhadahu ilahan min dunillah. Nah, barang siapa yang menyembah, ma'bud di sini artinya yang disembah. Barang siapa yang menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah menjadikan sesuatu itu sebagai Tuhan.
Ya, telah menjadikan sesuatu itu sebagai Tuhan, dan itu semuanya adalah batil. Tuhan yang benar adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala huwal ilah alladzi ta'buduhu al-qulub mahabbatan wa ijlalan wa ta'dhiman wa dhilalan wa khutu'an wa khaufan wa tawakkulan alaihi wa du'aan lahu. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Ya, hati harus mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya, tidak merendahkannya, patuh kepadanya, takut kepadanya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaysa lil qulub surur wala sa'adah illa bi tahqiqi ma'na la ilaha illallah. Dan hati tidak akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberuntungan kecuali dengan merealisasikan la ilaha illallah. Fa inna surur at-tam wa hayatu thayyibah wan na'im innama huwa fi ifradillahi ta'ala bil ibadah. Kenapa? Karena kebahagiaan itu, kebahagiaan dunia, kenikmatan dunia, ini jalan satu-satunya untuk mendapati itu semua adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dia makna dari kalimat la ilaha illallah. Makna dari kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjut ke makna ke arkanul la ilaha illallah. Kita lanjut ke rukun-rukun la ilaha illallah. Apa rukun la ilaha illallah? Rukun ini adalah pondasi. Jadi kalau seandainya kita lihat rumah, maka lantainya, dindingnya, cor-corannya itu adalah pondasi. Kalau pondasi rumah itu tidak ada, maka rumahnya akan mudah hancur, akan mudah roboh. Maka demikian juga la ilaha illallah adalah pondasi. Kalau Islam itu tanpa la ilaha illallah, tanpa syahadat la ilaha illallah, maka Islam orang akan roboh. Ya, dia akan jatuh ke dalam kekufuran kalau dia tidak paham makna dari kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini memiliki dua rukun. Kalimat ini memiliki dua rukun. Yang pertama adalah an-nafyu, yaitu larangan, dan yang kedua adalah al-itsbat, yaitu penetapan. An-nafyu wal itsbat, larangan dan ketetapan. Apa itu nafyu? Di mana kalimatnya? An-nafyu di dalam kalimat la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. La ilaha ini artinya menafikan Tuhan-Tuhan yang lain. An-nafyu al-ilah alihatal ukhra, yaitu menafikan Tuhan-Tuhan yang lain. Maksudnya menafikan Tuhan-Tuhan yang lain ini adalah menafikan beribadah kepada Tuhan-Tuhan yang lain, menafikan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan menolak kesyirikan. Bukan hanya sekedar menolak, membenci atau membatalkan kesyirikan. Wa wujubil kufur bikulli ma yu'bad min dunillah. Dan siapa saja yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini bisa menyebabkan dia jatuh ke dalam kekufuran. Ini makna dari kalimat la ilaha illallah. Adapun rukun pertama dari kalimat la ilaha illallah yaitu la ilaha. Adapun yang kedua illallah, maka ini adalah itsbatul ibadah lillahi wahdah. Ini menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak disembah. Ifraduhu subhanahu bi jami'i anwa'il ibadah, yaitu menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap semua ibadahnya, di dalam setiap semua ibadah. Ya, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Maka barang siapa yang kufur dengan tagut, mengingkari tagut, dan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah memegang tali yang sangat kokoh. Dia telah memegang tali yang sangat kokoh. Apa makna dari faman yakfur bitaghut, orang yang mengingkari, barang siapa yang kufur dengan tagut, yaitu orang-orang yang
Ya, mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengingkari tagut, kufur kepada tagut, maka dia telah merealisasikan la ilaha. Dan barang siapa yang hanya menyembah kepada Allah saja, maka dia telah merealisasikan illallah. Nah, ini rukun dari kalimat la ilaha illallah. Rukun dari kalimat la ilaha illallah, yaitu rukunnya ada an-nafyu dan itsbat. An-nafyu pada kalimat la ilaha, itsbat pada kalimat illallah. Tayyib. Kita lanjutkan. Syurutu la ilaha illallah. Syarat dari la ilaha illallah. Apa saja syarat la ilaha illallah? Syurutu la ilaha illallah, la budda fi syahadati an la ilaha illallah min sab'ati syurutin la tanfa'u qailuha illa bijtima'iha wa hiya katali. Syarat dari la ilaha illallah itu ada 7. Siapa saja yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya, dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka tidak akan memberikan manfaat kepada orang yang mengucapkannya. Ya, tidak akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang mengucapkannya. Apa itu syarat yang 7 dari kalimat la ilaha illallah? Taib, syarat yang 7 dari kalimat la ilaha illallah, yang pertama itu adalah al-ilmu. Al-ilmu bimana la ilaha illallah. Maksudnya apa? Syarat yang pertama ilmu, hendaknya dia tahu makna dari kalimat la ilaha illallah. Nah, apa tadi makna dari kalimat la ilaha illallah? La ma'budu bil haqq illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Bukan hanya sekedar hafal, oh saya hafal kok maknanya la ilaha illallah adalah la ma'budu bil haqq illallah. Tapi kita tahu konsekuensinya. Kalau sudah mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, berarti Tuhan-Tuhan yang lain batil. Kita meyakini Tuhan-Tuhan yang lain itu salah. Nah, ini namanya ilmu. Ini namanya ilmu. Sebagaimana Allah katakan, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah al-yaqin. Ayakuna qailuhuma mustaiqinan bima tadullu alaihi. Yaitu hendaknya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, dia benar-benar yakin akan kalimat ini, yaitu benar-benar yakin Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Fa in kana syakkan murtaban mimma yadullu alaihi lam tanfa'hu. Kalau dia enggak yakin, dia ragu pada kalimat ini, maka apa yang dia ucapkan itu tidak akan memberikan manfaat untuk dia. Syahadat yang dia ucapkan tidak akan memberikan manfaat untuk diri dia. Nah, ini yang kedua. Sebagaimana Allah katakan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Nah, mereka tidak ragu. Ini yang kedua. Yang ketiga al-qabul, menerima. Ya, menerima semuanya. Setelah mereka yakin la ilaha illallah dan mereka terima kalimat ini, mereka konsekuensinya mereka terima, harus mereka terima. Nah, ini dia. Lamma dalat alaihi hadhil kalamah min ibadatillahi wahda wa tarki ibadati ma siwa. Faman qala wa lam yaqbal ibadatallahi wahdah kana minal ladzina qala Allahu fihim. Dan siapa saja yang menerima konsekuensi ini, namun barang siapa saja yang berkata kalimat la ilaha illallah namun tidak menerima ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dia masih beribadah kepada yang lainnya, maka orang ini masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatana li syairin majnun. Yaitu mereka ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong. Malah mereka mengatakan inna latariku. Malah mereka mengatakan, kenapa kita harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kita gara-gara si penyihir gila ini. Penyihir di sini maksudnya mereka katakan Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita harus tinggalkan Tuhan-Tuhan kita gara-gara Muhammad?
Nah, ini dia. Jadi harus qabul, harus menerima. Kalau kita sudah punya ilmu dan kita yakini kalimat ini benar, maka harus kita terima. Nah, taib. Ini yang ketiga. Yang keempat, ala inqiyadu lima dallat alaihi. Ya, setelah kita berilmu dan setelah kita yakin, kemudian kita terima, maka setelah itu adalah patuh terhadap apa yang menunjukkan hal yang demikian. Patuh terhadap apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa saja yang menyerahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia muhsin, dia ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah memegang tali yang sangat kuat sekali. Nah, ini dia. Seperti yang pertama al-ilmu, yang kedua al-yaqin, yang ketiga al-qabul, dan yang keempat adalah al-inqiyad. Taib. Kemudian as-sidqu. As-sidqu maknanya adalah an yaqula hadhil kalimah sidqan min qalbihi. Hendaknya ketika kalimat ini diucapkan, benar-benar harus jujur di dalam hati bahwa kalimat ini adalah benar, kalimat ini adalah hak. Harus ada kejujuran di dalam hati. Karena kalau seandainya hatinya tidak jujur, dia hanya sekedar mengucapkan saja tapi di hatinya berbeda, ini sama dengan orang munafik. Nah, jadi harus ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus jujur di dalam hati bahwasanya tidak ada kesyirikan, tidak boleh melakukan perbuatan syirik dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbihi illa haramallahu alaihi nar. Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan, tidaklah seseorang yang bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah SAW dengan benar di dalam hatinya, kecuali Allah haramkan untuk dia neraka. Nah, ini dia anak-anak sekalian. Ini yang kelima. Yang keenam adalah al-ikhlas, yaitu mengikhlaskan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan semua amal kita dari kesyirikan, dari ketamakan harta dunia dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah. Allah haramkan kepada mereka neraka yang mereka itu mengatakan la ilaha illallah tapi maksudnya adalah innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah yang tujuannya hanya karena Allah saja. Jadi ini dia ikhlas. Ketika mereka beribadah kepada Allah, tujuannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada karena yang lainnya. Nah, mereka ketika yang seperti ini kondisinya, maka mereka akan diberi jaminan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Dan yang terakhir, al-mahabbah. Yang terakhir adalah al-mahabbah. Apa itu mahabbah? Al-mahabbah lihadihil kalimat. Al-mahabbah itu cinta. Apa yang kita cintai? Ya, kita mencintai kalimat ini, kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita mencintai pelakunya, orang-orang yang mengamalkan la ilaha illallah. Kita mencintai syariat-syariat yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mencintai yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashudda hubbalillah. Nah, ayat yang sering kita baca. Dan siapa saja di kalangan manusia ada orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang-orang yang beriman, mereka lebih senang, lebih suka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ahlu la ilaha illallah yuhibbunallaha hayyan hubban khalisan. Ya, orang-orang yang meyakini la ilaha illallah, para ahlu sunnah, mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar kecintaan.
Adapun orang-orang syirik, maka wa ahlu syirki yusyrikuna fayuhibbuna ma'allah. Adapun orang-orang syirik, mereka berbuat syirik, mereka menyembah kepada selain Allah dan mereka ingin menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahlu syirik, adapun fa ahlu la ilaha illallah yuhibbunallaha hubban khalisan. Orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang dia mencintainya, mereka adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang benar. Adapun ahlu syirik, ya orang-orang yang berbuat syirik, maka mereka yusyrikuna fayuhibbuna ma'allahi ghairah minal ma'budatil ukhra. Mereka mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Di samping mereka cinta kepada Allah, mereka juga mencintai tuhan-tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syirik. Sedangkan yang ahlu sunnah, mereka hanya memberikan kecintaan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Baik. Ini dia syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah. Yaitu yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah al-ilmu, kemudian yang kedua al-yaqin, kemudian yang ketiga al-qabul, kemudian yang keempat al-qiyad, kemudian yang kelima al-inqiyad, yang keempat, kemudian yang kelima as-sidqu, kemudian yang keenam al-ikhlas, dan yang ketujuh adalah al-mahabbah li hadhil kalimat. Taib. Taib, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin hanya ini yang bisa kita bahas terlebih dahulu. Insyaallah akan kita lanjutkan di hari-hari berikutnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.